Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara. Pemirsa, kali ini kita sedang berada di Bukit Cahyana. Di sini tempat pertama Raden Mundingwangi atau yang dikenal dengan Syekh Jambu Karang mendatangi tempat di sini, yaitu di Purbalingga, di Desa Grantung, Kecamatan Karangmojo. Kita akan menaiki bukit yang di sana ada cahayanya menembus sampai ke arsy Allah, sampai ke langit. Seperti bagaimana? Itu seperti di Sorot Nusantara. Kisah dari Purbalingga asal usulnya, ada cahaya di atas bukit bersinar, mengundang Raden yang berwibawa. Namanya Raden Mundingwangi yang tenar. Bukit Jabal Nur tempatnya itu, cahayanya sungguh terang di malam larut. Di Purbalingga, Desa Grantung, tempat legenda yang terus disebut. Bukit Cahyana penuh cerita, sorot sinarnya di hatiku tercipta. Purbalingga, desa penuh makna, legenda Radennya tetap hidup selamanya. Di balik bukit cerita terhampar, Raden Mundingwangi harumnya nyata, melangkah dengan keberanian tegar, jadi panutan di desa tercinta. Kita sudah sampai ke Bukit Cahyana. Di sini ada tugu, yaitu Tugu Cahya Manunggal. Nanti kita akan coba untuk diskusi, tanya-tanya kepada juru kuncinya. Sebentar bagaimana kita sudah sampai di Sorot Nusantara. Desa Grantung penuh kisah, bukit bersinar itu saksi bisu. Kisah Raden yang tak tergilas, terus berkumandang dalam waktu. Bukit Cahyana penuh cerita, sorot sinarnya di hatiku tercipta. Purbalingga. Pemirsa, kali ini kita sudah berada dengan juru kuncinya, beliau yang babat di wilayah sini. Kita bertemu dengan Pak Tasrif. Assalamualaikum Pak Tasrif. Waalaikumsalam. Sehat Pak Tasrif? Alhamdulillah. Kita dari media Sorot Nusantara Pak Tasrif. Kita ingin tahu nih Pak, dan masyarakat juga ingin tahu bagaimana sejarah tentang Bukit Cahyana ini Pak. Bertapa di Gunung Karang, lalu beliau mendapat wangsit atau bisikan di mana ada cahaya kelihatan dari sana, lalu beliau datang ke sini. Juga dari berdasarkan surat putih, yaitu Naworo Petak kalau zaman dulu itu layang seto. Nah, begitu dari kerajaan Mundingsari atau Pajajaran. Nah, beliau Prabu Mundingsari yang mendapat surat. Lalu beliau tidak ada yang bisa membaca, satu keraton itu, kerajaan itu tidak ada yang bisa membaca. Lalu dilimpahkanlah kepada kakaknya, yaitu Pangeran Mundingwangi. Seperti itu. Jadi setelah itu baru bisa dibaca, yaitu yang suraosnya ya, surasane ngeten. Kan ada cahaya nih Pak ini. Bahwa sapa kang anga Jawa disit, itu bunyi suaranya seperti ini. Sapa kang anga Jawa disit, yen kepengin dadi ratu, mangka dadi ratu kang pinandita. Yen kepengin dadi pandita, mangka ora kurang sawiji apa. Itu suratnya seperti itu. Maka di sini lalu apabila cahaya-cahaya itu beliau nyampe di sini, lalu beliau bertapa sudah beberapa tahun di sini dengan santrik-santriknya, dengan pengikut-pengikutnya, itu ada 160 orang. Lalu datanglah Maulana Maghribi dari Maroko, cucu Rasul. Itu kalau nggak salah yang urutannya 13. Saya pasangin kalau di sini disebutnya saya pasangin karena negerinya tidak disebutkan seperti itu. Karena waktu itu juga masih dalam seperti dikejar-kejar zaman dulu. Makanya sampailah di sini dengan membawa pengikut sebanyak 300 orang. Maka di sini ramai sekali. Tapi yang pertama datang Jambu Karang, Mundingwangi. Pangeran Mundingwangi yang datang duluan di sini.
bertukar pikiran lah. Kalau zaman dulu memang katanya adu kesaktian. Iya, menyusun telur dari bawah ke atas, lalu diambil lagi dari bawah ke atas, menggantunglah satu. Maka untuk peringatan, untuk pepenyet, nah maka desa yang ada di sini disebut Desa Grantung. Desa penuh makna, legenda Radennya tetap hidup selamanya. Di Cahyana penuh cerita, sorot sinarnya di hatiku tercipta. Purbalingga desa penuh makna, legenda Radennya tetap hidup selamanya. Bukit Cahyana penuh cerita, sorot sinarnya di hatiku tercipta. Purbalingga desa penuh makna, legenda Radennya tetap hidup selamanya. Bukit Cahyana penuh cerita, sorot sinarnya di hatiku tercipta. Purbalingga desa penuh makna, legenda Radennya tetap hidup selamanya. Pemirsa, kita sudah tadi berdoa bersama-sama dengan juru kuncinya dan sambil mendoakan Mas Fahmi Dimas untuk menjadi Bupati Purbalingga. Dan mudah-mudahan di tempat ini kesawaban dapat ridho dari Allah, Mas Fahmi Dimas insya Allah. Jadi demikian perjalanan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat rekan-rekan semua untuk silaturahmi sowan ke Bukit Cahyana atau Jabal Nur. Demikian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nuswantara.